Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Proses yang pertama yaitu proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara NKRI tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang yang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Pada saat itu membahas hal-hal teknis bentuk negara, pemerintahan baru, dan lain-lainnya. Kemudian panitia membentuk lagi panitia kecil perancang undang-undang melakukan sidang pada tanggal 13 Juli 1945 yang berhasil menyepakati yang pertama, lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan panitia penghalus bahasa. Adapun panitia penghalus bahasanya yaitu yang pertama Husein Djajadiningrat, yang kedua Kiai Haji Agus Salim, yang ketiga Profesor Supomo. Kemudian ada lagi pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang yang beragendakan pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya berupa pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal, termasuk 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1945 hasil Undang-Undang Dasar 1945 diterima dan diakui secara sepakat di sidang BPUPKI. Dengan demikian selesailah tugas BPUPKI. Kemudian BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI. Nah, sehari setelah proklamasi Indonesia, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI melaksanakan sidangnya yang pertama kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI memberikan sambutan. Nah, intinya dari sambutan ini beliau meminta kepada seluruh anggota PPKI untuk melaksanakan sidang dengan cara yang hikmat, sehingga yang dibahas adalah hal-hal yang penting-pentingnya saja dulu. Untuk hal-hal yang kecil-kecil itu bisa dibahas nanti. Nah, kemudian harapan Soekarno itu mendapat tanggapan yang sangat baik dari anggota PPKI, sehingga sidang PPKI ini berjalan dengan cepat, cermat, dan juga teliti. Nah, kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Yang selanjutnya, dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan 3 keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama negara Indonesia. Yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang tujuannya adalah untuk membantu presiden. Kemudian, sidang PPKI melakukan beberapa perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahannya yang disepakati. Yang pertama, kata mukodimah diganti menjadi pembukaan. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 28 berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi
negara menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.